Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'dah. Para guru yang saya hormati, para guru semuanya, ya alhamdulillah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, itu diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Salami. Itu ketika beliau itu imam besar di Kufah. Qori paling banyak, imam qiraah paling banyak itu Kufah. Ya, paling banyak itu orang Kufah. Kenapa? Ya karena Sayyidina Umar membikin kota besar Kufah dan Basrah, dan itu menjadi kota besar betulan, tidak dalam arti keramaiannya tetapi juga dalam arti keilmuannya. Yang kedua, karena Sayyidina Ali itu pindah ke Kufah ketika eranya Sayyidina Ali, ibu kota itu dipindah dari Madinah ke Kufah. Ya, menurut yang saya tahu, karena saat itu perang, ada konflik, dan tampaknya Sayyidina Ali tidak ingin konflik itu di Madinah karena terlalu suci kotanya untuk dibikin konflik. Karena itulah di Kufah. Jadi kalau konflik di Kufah. Nah, Abu Abdurrahman As-Salami itu imam besar di Kufah. Beliau itu imam besar di Masjid Agung. Kalau di kabupaten itu ya Masjid Agungnya, itu imam besarnya adalah Abu Abdurrahman As-Salami. Nabi Abdurrahman As-Salami itu ketika menyampaikan hadis ini, itu sudah mengajar selama 20 tahun. Saya sudah ngajar Al-Quran itu 20 tahun. Nah, beliau menyampaikan hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya riwayatkan hadis ini dari Muawiyah dari Kanjeng Nabi Muhammad, dari Sayyidina Utsman, ya, dari Sayyidina Utsman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudah ngaji selama 20 tahun. Dan setelah menyampaikan hadis ini, beliau masih ngaji selama 20 tahun kemudian. Jadi mungkin totalnya ya, mungkin saya salah ya, maksudnya ingat-ingat. Tapi saya baca itu di kitab namanya Syiaru A'lamin Nubala. Ya, salah satu kitab yang sering saya baca itu Syiaru A'lamin Nubala. Saya sering baca kitab itu, agak besar kitabnya ya, karena namanya menarik ya, An-Nubala, ya. Orang-orang yang hebat-hebat, ceritanya agak antik-antik, itu di buku namanya Syiaru A'lamin Nubala. Ya, sampai sekarang saya masih sering membaca pengantar tidur.
cerita-cerita tentang Syiaru A'lamin Nubala ya. Nah, saya ingat bacaan saya ya itu. Dia imam besar 20 tahun mengajar, lalu menyampaikan hadis ini, dan setelah itu masih mengajar 20 tahun. Orangnya buta, tidak punya penglihatan. Kalau hujan tetap ke masjid, digendong sama santrinya. Dia tidak berani meninggalkan masjid itu. Makanya itu luar biasa ya. Namanya Abu Abdurrahman As-Salami, imam besar di Kufah ya itu. Jadi kalau kita ingat hadis ini ya kita ingat Abu Abdurrahman As-Salami. Kanjeng Nabi mendidik orang yang tunanetra pertama itu adalah Abdullah bin Umi Maktum ya. Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu orangnya kafif ya, yang terkenal karena abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu dididik betul sama Kanjeng Nabi. Saya pernah baca ketika Kanjeng Nabi itu keluar dari Madinah, salah satu orang yang ditugasi untuk menggantikan itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Artinya itu seperti sebuah simbol bahwa tidak ada alasan apapun untuk tidak meraih cita-cita. Dengan matanya yang ini ya tidak bisa melihat, tapi tetap punya cita-cita besar, dan itu berhasil. Abdullah bin Umi Maktum. Ada lagi yang dijadikan imam dan diizini oleh Kanjeng Nabi, itu namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik itu juga sama, tetapi kalau Itban itu beliau Itban bin Malik itu rabun, tapi sudah besar ya, tapi sebelumnya bisa melihat, tapi kemudian menjadi rabun. Sebagian mengatakan memang a'ma. Dan ketika masih dalam keadaan a'ma itu, beliau tetap diizinkan oleh Kanjeng Nabi untuk menjadi imam. Jadi meski tidak bisa melihat, tetapi masih statusnya sebagai imam. Memang sepertinya Kanjeng Nabi itu ingin memberi support kepada orang-orang dengan keterbatasan tertentu, bahwa dengan keterbatasan-keterbatasan itu tetap mampu meraih cita-cita. Ya, dengan keterbatasan itu. Maimun itu sering mengutip ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang serius di jalan saya Gusti Allah, itu pasti saya tunjukkan gimana jalan meraih apa yang dicita-citakan. Yang penting serius, itu pasti ada jalan untuk meraih cita-cita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, sepertinya Kanjeng Nabi begitu. Makanya saya bangga ketika saya sekolah dulu itu, saya punya guru buta itu 3. Jadi saya ngaji itu dengan guru-guru yang tidak bisa melihat.
ya tidak tahu ya, itu mungkin kebetulan ya, tapi saya menikmati Abu Abdurrahman As-Salami, menikmati Abdullah bin Umi Maktum ya, melalui guru-guru saya. Saya ngaji tafsir lama itu, saya punya guru namanya Ibrahim Khalifah. Lama saya ngaji, yang ngaji di depan gini, ada beberapa, ada mungkin 3 orang, 4 orang gitu, karena beliau buta, tidak bisa baca ya, kami yang baca gantian, terus beliau yang menjelaskan. Namanya Abdurrahman Khalifah, Ibrahim Abdurrahman Khalifah. Saya ngaji, lama saya ngaji, lama ngaji sama namanya Ibrahim Khalifah. Jadi buta ya, jadi kalau ngaji ya begini ya, ngaji duduk, terus kami di depan mungkin ya 3 orang, 4 orang, gantian kami membaca. Itu beliau yang menjelaskan. Orangnya pintar ya, apa namanya, sepertinya sih rajin ya. Selain rajin ya mungkin karena otaknya itu memang gampang masuk mungkin ya, nggak lelet gitu ya. Namanya itu. Saya ngaji ilmu kalam juga kepada guru yang sama ya, bukan guru yang sama ya, sama buta. Begitu juga ya, kami ngaji ya, kami baca. Terus beliau yang menjelaskan, namanya Toha Hubesh. Saya punya guru namanya Toha Hubesh. Lalu saya punya guru juga namanya itu Ibrahim Khalifah. Ya ngaji. Ya tapi ngajinya ya tentu bukan beliau yang baca, karena ya memang tidak bisa melihat, Ngaji ilmu kalam itu ya menikmati ya, bayangannya ya kayak Abdullah bin Umi Maktum, bayangannya seperti ini gitu ya. Ya sampai apal, dia ya tahu saya lah ya, karena kan sering datang ngaji gitu. Dan itu orang yang pintar-pintar, memang benar-benar orang pintar, bukan populer. Kan kalau di Indonesia itu kan pintar kan sering karena populer ya, tapi karena kalau di sana enggak ya, orang khidmah terhadap ilmu itu kayak gimana ya, kayak serius gitu loh orangnya itu. Memang ikhlas kalau untuk ilmu itu saya lihat itu ikhlas, enggak apa ya, banyak saya senang ya dulu, tapi saya tidak tahu sekarang ya. Orangnya nggak bisa melihat gitu. Saya pernah secara kebetulan beliau turun, karena perpustakaannya itu di bawah, jadi di bawah underground, di bawah apa, perpustakaan di kampus kami dulu itu di bawah. Jadi dari lantai bawah, nah itu masih ke bawah. Bawah itu perpustakaannya nggak ada AC-nya ya. Kampus sebesar itu nggak ada AC-nya, hanya kipas angin, agak pengap-pengap gimana gitu ya. Saya nggak tahu ya kenapa ya, agak pengap. Saya juga heran kok, ada orang buta kok pergi ke perpustakaan itu ngapain, saya pikir ya. Pokoknya saya penasaran. Karena penasaran, saya ikut ke perpustakaan, pura-pura lihat buku, pura-pura. Saya nggak niat perpustakaan waktu itu ya, nggak niat
untuk pergi ke perpustakaan. Hari itu karena saya pergi ke perpustakaan karena melihat guru saya yang tidak bisa melihat itu turun ke bawah ke perpustakaan. Ya, saya terus nyelindut gitu, terus agak menjauh, saya ambil buku, kitab, terus pura-pura membaca. Tapi sebetulnya konsentrasi saya itu adalah, itu guru saya itu ngapain sih pergi ke perpustakaan? Wong dia itu apa? Buta, ya bisa melihat. Nah, setelah beberapa saat ajudannya itu datang. Kalau ajudannya saya kenal ajudannya datang. Nah, setelah ajudannya datang itu, guru saya itu bilang sama ajudannya itu, tolong ambilkan kitab ini halaman sekian sampai sekian, tolong dicatat. Tampaknya dia sedang mengarang kitab. Jadi ternyata orang buta itu juga bisa mengarang kitab, mengarang dan terstruktur dengan baik. Ya, walaupun butuh editor yang harus kuat, karena ya beliau tidak bisa melihat. Ya itu. Dan karyanya ya banyak, ya karyanya banyak. Ibrahim Khalifah. Nah, guru saya yang satu itu Tuh Dasuki itu juga sama. Orangnya juga punya karya-karya yang banyak. Ya, itu. Dan itu. Jadi orangnya inspiratif gitu ya, kalau bahasa sekarang ya. Kenapa ya orang begitu kok bisa luar biasa, bisa pintar, bisa ini gitu ya. Hidupnya saya nggak tahu seperti apa kok bisa ini. Pasti itu luar biasa itu. Nah, di Mesir itu juga ada orang buta ya, seperti namanya Toha Hussein. Toha Hussein itu menteri kebudayaan, menteri pendidikan dan kebudayaan pertama di Mesir. Itu namanya Toha Hussein. Itu juga sama, nggak bisa melihat. Hafal Quran, ya hafal Quran. Guru-guru itu juga hafal Quran, ya pasti hafal Quran. Wong salah satu tugasnya itu nguji Al-Quran, dan kalau nguji Al-Quran nggak pernah bawa buku ya, nggak pernah, buku yang rugi ya, nggak bisa dilihat ya. Ya, kalau ngetes ngawur, karena ya namanya buta ya, saat tekan-tekan itu namanya itu hafal Quran. Termasuk Toha Hussein itu juga hafal Quran. Itu punya karya-karya, saya ikut membacanya. Saya baca bukunya Toha Hussein itu ya ada beberapa lah. Termasuk novel-novelnya itu saya senang baca novelnya siapa? Toha Hussein. Saya agak paham tentang fitnah Ali wa Banuhu Utsman itu juga dari bukunya Toha Hussein. Kalau itu rapi betul tulisannya itu ya, itu bisa gitu. Dan itu mungkin berkat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mendidik siapa? Abdullah bin Maktum, mendidik Itban bin Malik, dididik, diberi semangat. Meski kamu itu buta, tapi kamu bisa jadi orang yang berguna, orang yang ini gitu. Nah, siapa ini? Dan dilalah ya, saya tinggal di masjid, tinggal di masjid, bukan tinggal di rumah yang dekat masjid. Tempat masjid saya dulu di sekolah itu
Jumatan itu imamnya juga buta, nggak tahu ya kok bisa ketemu dengan orang-orang kayak gini ya, nggak tahu. Masjid di mana saya sering Jumatan itu nggak bisa ngelihat, nggak bisa melihat, dan itu berkah bagi dia. Dan itu ya khutbah ya apa? Ya khutbah ya ini gitu. Berkah bagi dia. Kenapa? Dia kalau khutbah nggak ngelihat ininya. Orangnya sedikit, orangnya banyak, tetap semangat. Dia nggak tahu. Ya. Yang di depan ngantuk, yang di depan itu nggak tahu, semangat aja gitu orangnya itu ya. PD-nya itu loh yang saya heran itu, orang-orang kayak gitu kok bisa PD ya. Nah, Abu Abdurrahman As-Salami itu juga sama, nah, punya santri namanya Asim. Makanya teorinya Ignas itu kan saya juga ikut ngajar Madzhabut Tafsir ya. Madzhabut Tafsir itu kan kata Ignas kan, dulu kenapa qiraah itu kok berbeda-beda? Soalnya ketika dulu belajar Al-Quran pakai Al-Quran yang nggak ada harokatnya, jadi bacanya sakarepe dhewe. Kok bisa? Abu Abdurrahman Salam itu nggak baca kok. Dari mana dia tahu? Nggak pernah tahu huruf. Ya, Abu Abdurrahman Salam itu nggak tahu. Dan Delala punya murid namanya Asim. Asim itu juga sama. Ya. Abu Abdurrahman As-Salami itu punya santri namanya Asim. Asim itu juga sama, imam besar di Kufah. Punya dua santri, namanya Hafaz sama Syu'bah. Pertama dia punya santri namanya Syu'bah, lalu punya santri namanya Hafaz. Nah, kalau ngaji sama Hafaz itu berbeda dengan ngajinya sama Syu'bah. Maka ditanya sama ini Hafaz, tanya sama gurunya itu Asim, Kiai gitu ya, jenengan kalau ngaji sama saya kok berbeda dengan Syu'bah itu. Nah terus Asim bilang, saya kalau ngaji sama kamu pakai riwayatnya Abu Abdurrahman As-Salami, tapi saya kalau ngaji sama Syu'bah saya pakai riwayatnya Zir bin Khubaysh. Nah, Abu Abdurrahman Salami itu juga membaca Al-Quran tidak melalui tulisan, karena dia tidak membaca. Berarti perbedaan riwayat itu bukan karena bacanya nggak ada harokatnya, memang nggak baca sama sekali. Sama dengan Hafaz. Asim itu juga ngaji itu tidak berdasarkan tulisan, tapi berdasarkan saya ngaji sama kamu itu berdasarkan siapa? Abu Abdurrahman As-Salami. Saya ngaji sama kamu berdasarkan ngaji saya sama Zir bin Hubaysh. Itu. Nah itu baik Abu Abdurrahman As-Salami maupun Zir maupun Asim, ya Asim bin Abin Najud ya, itu sama-sama menjadi imam di Masjid Agung ya gitu. Nah kesan saya itu, kalau orang menampilkan diri ya,
memposisikan diri jadi guru Al-Quran, itu kok kelihatannya itu ya secara spiritual itu mapan ya, secara spiritual itu mapan. Orang melihat guru Al-Quran itu tidak hanya soal bacaan ya, tapi soal ini guru saya tidak hanya bacaannya, tetapi juga guru secara ini suluk, secara spiritual. Ya itu kalau ngaji-ngaji sama guru-guru gitu itu kayaknya memang begitu. Ya. Soalnya orangnya itu saya lihat itu khusyuk-khusyuk ya. Guru-guru itu khusyuk-khusyuk. Imam Asim itu khusyuk, ya, orangnya khusyuk. Kalau pergi jalan-jalan kemana gitu diantar gitu ya, kalau melihat masjid, Asim ya itu di Syiarul A'lamin Nubala ya, kamu bisa baca itu. Itu kalau melihat masjid, mampir, mesti mampir. Kalau melihat masjid itu mampir untuk sholat 2 rakaat, itu Asim itu. Ada masjid mampir, ada masjid apa? Mampir gitu. Itu Asim ya. Nggak tahu bisa begitu kenapa ya. Karena itu ya kita berusaha lah ya. Kalau kita itu ngaji itu ya berusaha menjadi tidak hanya sekedar bacaan ya, tapi itu ini. Karena itulah harapannya kalau guru-guru di langgar-langgar itu kan gurunya anak-anak ya, itu gurunya anak-anak gitu. Jadi kenal Al-Quran itu tidak hanya kenal bacaannya, tapi juga kenal orangnya, kenal orangnya. Dan itu juga kita tanam betul ya, berusaha untuk menanam itu dalam diri kita ya, menanam itu dalam diri kita. Itu di Mesir itu istri saya itu di Mesir itu gurunya namanya Syekh Abdullah, gurunya namanya Syekh Abdullah. Itu juga sama ya, namanya Syekh Abdullah. Itu ngaji Al-Quran itu mulai pagi sampai apa ya, pokoknya itu sekarang sudah tua ya orangnya. Saya kemarin pergi ke dalamnya Syekh Abdullah, orangnya sudah sepuh ya, sudah pensiun. Dulunya ngajar di Al-Azhar di masjid ya, setiap hari ya datang di situ, setiap hari datang ke masjid, setiap hari datang ke masjid karena ngajar. Nah, sekarang sudah pensiun, ganti masjid. Di masjid namanya Masjid Ad-Dardiri, pengarang kitab apa ya, Ad-Dardiri kitab apa itu, Jawahirut Tauhid ya, atau apa ya, Qaidatul Bahiyah ya, itu Ad-Dardiri. Nah itu pengarangnya di situ itu. Di masjid itu ada kuburannya Syekh Dardiri. Nah Syekh Abdullah itu ngajar di situ. Muridnya banyak dari Indonesia, banyak orang Indonesia yang ngaji di situ, juga banyak orang Mesir ya, juga banyak orang Mesir. Kita melihat sehari-hari Syekh Abdullah saja kita udah seneng ya, melihat aja udah seneng gitu. Ikhlasnya ketika mengajar gitu ya, itu sangat menyenangkan. Nah, dulu yang dididik Kanjeng Nabi itu untuk ngaji Al-Quran itu namanya Ubay bin Ka'ab. Kanjeng Nabi menyebut aqra'u ummati Ubay bin Ka'ab. Umatku yang paling pintar membaca Al-Quran itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang Madinah
tapi tidak suka dengan cara nyembah, cara beragamanya orang Madinah. Wong Madinah tapi orang seneng cara beragamane wong Madinah. Dia itu berontak. Ya kan ada orang-orang yang kayak gini itu. Karena berontak terhadap cara beribadahnya orang Madinah, maka dia mencari alternatif. Iki sing bener piye to? Ketemune wong Yahudi. Karena Nabi Muhammad belum ada. Ketemunya orang apa? Yahudi. Nah, ketika ketemu dengan orang Yahudi itu terus kepencut sama Yahudi sampai jadi kiai Yahudi. Jadi kiai Yahudi tapi rasnya itu Arab. Namanya Ubay bin Ka'ab, orang Yahudi, beragama Yahudi. Kanjeng Nabi kirim santri namanya Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk berdakwah di sana. Namanya Mus'ab bin Umair. Nah, ketika Ubay bin Ka'ab itu mendengar apa yang disampaikan oleh Ubay, tertarik, lalu masuk Islam. Lalu dia datang ke Mekah untuk ikut biat kepada Kanjeng Nabi. Jadi dia itu agamanya asalnya agama Arab, terus pindah Yahudi, terus pindah apa? Islam. Namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab itu terus datang kepada Kanjeng Nabi ke Mekah untuk biat kepada Kanjeng Nabi. Ya, itu Ubay bin Ka'ab. Lalu benar-benar tekun belajar Al-Quran, tapi dia agak ragu, bukan ragu lah, apalah namanya, pokoknya ada sesuatu yang bikin dia bingung. Kenapa? Karena bacaan yang dia terima itu berbeda dengan bacaan sebagian sahabat. Jadi perbedaan bacaan itu ya sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi, sudah ada, dirasakan sendiri oleh Ubay bin Ka'ab. Kok beda? Ini sudah ini. Lalu kata Kanjeng Nabi, hakadha unzila, ya memang begitu Ubay. Al-Quran itu ya seperti yang dibaca ini dan seperti apa yang saya ajarkan kepada kamu. Itu kata Kanjeng Nabi kepada Ubay. Ya. Lalu dadanya Ubay itu dipegang oleh Kanjeng Nabi. Dadanya dipegang oleh Kanjeng Nabi. Ya disaluri apa gitu, enggak tahu itu, pokoknya dipegang dadanya. Nah, kata Ubay, sause tangan ke Kanjeng Nabi itu ditempelkan di dada saya, tidak pernah saya merasa tentram terhadap Al-Quran seperti setelah dada saya itu dipegang oleh Kanjeng Nabi. Gitu, ya. Karena itu ya ini salah satu orang yang diminta untuk mengajar Al-Quran ya Ubay itu tadi. Ya tadi ya, saya sampaikan kalau bisa ya kita ini kalau menjadi guru Al-Quran tidak hanya fasih ya, tapi roh Al-Quran itu ada. Ya kayak Ubay gitulah. Ubay. Sehingga Ubay itu cerdas, secara spiritual itu cerdas. Cerdas. Makanya ketika Sayyidina Umar itu pertama kali membuat traweh berjamaah, karena dulu
Tarawih itu sampai eranya Sayyidina Umar, tarawih itu tidak jadi satu. Kalau Ramadan itu di masjidnya Kanjeng Nabi setelah sholat Isya itu di pojok situ ada orang tarawih, di sana ada orang tarawih, mungkin di sana juga ada orang tarawih, gitu ya. Umar itu ndelok rontok sebel loh kita, ini masjid kok tarawih kok pojok kono, tarawih pojok kene iki piye to iki ngono. Nah, beliau kan jadi khalifah. Delok mungkin sebel enggak gitu. Dia punya inisiatif dirembuk karo sahabat. Iki nek tak dadekno siji ngono piye. Disetujui. Maka disepakati jelas saya gitu terus setuju. Maka terus dijadikan apa? Satu sampai sekarang. Makanya kalau kita tarawih itu ya itu berkat Sayyidina Umar. Makanya kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Bid'ah paling apik ya iki. Jadi Umar dhewe nglakoni nek iku jenenge napa? Bid'ah. Saking apike iku Wahabi sing ora seneng bid'ah nek wayah iki seneng bid'ah. Saking apike bid'ahe Umar niku. Sak donya kabeh nek wayah iki sepakat untuk apa? Bid'ah. Nderek Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Nah, ketika kemudian disepakati, dicari siapa yang jadi imam pertama kali. Sopo sing jadi imam? Ya tentu banyak ulama-ulama besar ya. Masih ada Abdullah bin Mas'ud ya, masih ada orang-orang besar. Ya. Tentu Abdullah bin Mas'ud sangat layak ya. Akhadtu min fi Rasulillah sab'ina suratan. Saya ngaji 70 surat langsung sama Kanjeng Nabi. Itu kan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali saya tahu kapan turun, di mana turun. Karena dia merasa selalu sama Kanjeng Nabi, tidak pernah berpisah dari Kanjeng Nabi. Di mana ada Kanjeng Nabi, di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Hingga hafal betul terhadap Al-Quran itu hafal dia. Manggon nangdi, turun nangdi, untuk siapa, kapan, ngerti. Karena dia adalah pembantunya Kanjeng Nabi. Sangat layak lah jadi imam. Tapi yang dipilih bukan dia. Yang dipilih siapa? Ubay bin Ka'ab. Orang yang ditunjuk untuk menjadi imam karena saatnya membaca Al-Quran. Tidak hanya saatnya untuk pinter-pinteran, tapi saatnya membaca Al-Quran karena Ramadan. Karena itulah yang dipilih adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay yang memimpin sholat tarawih untuk pertama kali. Niku Ubay bin Ka'ab, ya, cerdas secara spiritual. Niku cerdas. Ditimbali dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ditimbali. Saya disuruh membaca Al-Quran kepada kamu sama Gusti Allah. Niku cerdasnya Abdullah Ubay bin Ka'ab niku ora kok terus nggih monggo Quran napa mboten, takon. Ubay bin Ka'ab niku takon Kanjeng Nabi. Mergi Kanjeng Nabi ngendika kalih Ubay, aku dikon maca Quran karo Gusti Allah nang awakmu. Karena ini kemungkinannya dua. Kemungkinan dua itu kemungkinan yang pertama,
Kan Nabi kalau turun Al-Quran kan mesti dikongkon membacakan kepada umatnya ya. Kan begitu Kanjeng Nabi dapat wahyu, pasti kemudian disampaikan kepada, nggak berani Kanjeng Nabi. Pokoknya anggar untuk wahyu langsung disampaikan. Sebanyak mungkin. Itu Kanjeng Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi ngendika aku dikon maca Quran nang awakmu, kan ada kemungkinan ya. Maksudnya kamu, karena kamu itu bagian dari umat. Jadi sebetulnya diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara umum termasuk kepada kamu. Kan mungkin ya, itu mungkin. Tapi juga ada kemungkinan memang disuruh membaca Al-Quran secara khusus kepada kamu. Karena itulah ditangkletaken. Ubay bin Ka'ab ya tanya, napa jenengan, napa Gusti Allah itu menyebut nami kula secara khusus? Gampangan ini, asamani Robbi, napa Gusti Allah nyebut jeneng kula? Dijawab kalau Kanjeng Nabi, ya Gusti Allah menyebut namamu. Niku terus Ubay nangis, Ubay nangis karena terharu. Namanya secara khusus disebut dening Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dedikasinya Ubay bin Ka'ab itu terhadap Al-Quran itu tinggi sekali, tinggi sekali. Itu Ubay bin Ka'ab ya. Ditinggal dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan Al-Quran, tidak pernah berhenti untuk mengajarkan Al-Quranul Karim di masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu ya, begitu kalau ada beberapa nama ya, nama itu beberapa nggih. Orang-orang yang terkenal Al-Quran di eranya Kanjeng Nabi dan seperti ditunjuk secara khusus ya. Ada yang nason memang ditunjuk untuk menjadi guru-guru Al-Quran ya. Kados Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, lajeng wonten malih inggih menika Abdullah bin Mas'ud ya, Salim Maula Abi Hudzaifah, wonten malih Uqbah bin Amir ya. Terus kalau penasaran, ini ada apa ya orang-orang ini itu? Karena kalau punya keyakinan orang yang ditunjuk Kanjeng Nabi untuk ngajar Al-Quran itu pasti orang istimewa. Bukan hanya karena pintar maca Quran, tapi pasti orang istimewa. Ya, karena itu kalau padosi biografi ini ya, salah satu rujukan ini sing kula critakno niku buku Syiaru A'lamin Nubala Adz-Dzahabi niku. Kula buka-buka dan memang ternyata ya, orang-orang yang ditunjuk dening Kanjeng Nabi untuk menjadi guru Al-Quran itu ternyata memang orang-orang istimewa di makna kalimah. Maksudnya tidak hanya pintar, tapi cara dadi muridé ngono maca ngoten ini. Ya, terus Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu ahli Quran betul. Orang sahabat yang di Mesir itu yang ahli Al-Quran itu Uqbah bin Amir. Ya.
Nah Sayyidina Umar niku nek sumpek iku sing diceluk niku Uqbah bin Amir dikon maca Quran. Jadi ruasaku Umar itu keren Mas. Sumpek kok nyeluk wong kon maca Quran ya kan. Jadi kan yo sumpek iku kan yo adus segoro apa piye ngono. Niku nyeluk sapa jenenge Uqbah bin Amir terus dikon maca Quran. Lah Sayyidina Umar iku nek wis diwacakno Quran karo Uqbah bin Amir, iku terus nangis. Terus nangis. Karena menikmati niku wau, nggih. Menikmati bacaannya Uqbah bin Amir. Terus makanya perasaan kula niku wau. Nggih. Pamila nggih pokoke sementing teng kesempatan menika kula cerita-cerita niku wau nggih intine pokoke Quran niku barokah nggih. Nek iso pokoke tahu ngaji Al-Qur'an min awalihi ila akhirihi di depan guru. Yang gurunya itu punya sanad, tahu ngaji karo gurune, tahu ngaji gurune, tahu ngaji kalian apa? Gurune kanggo ya ben nglancarno sebagai ilmu ben angsal barokahe Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an melalui talaqi dari guru yang punya guru nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah pernah hatam ya alhamdulillah ya. Tapi kalau belum pernah ya berusaha mencari kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran melalui guru ya, agar punya pengalaman ngaji mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Itu pengalaman yang berharga. Semoga bagian dari pengalaman baik ya, menjadi pengingat-ingat bahwa kita punya sanad yang barokah. Tuh barokah ya, walaupun tidak harus punya sanad, tapi itu sudah namanya sudah pernah ngaji yang bersanad, walaupun kita tidak punya sanad secara khusus ya. Dan sanad itu tidak harus hafal. Sanad itu bisa melalui membaca. Sanad juga tidak harus punya catatannya bahwa saya mengaji kepada ini, mengaji kepada ini, mengaji kepada ini, itu tidak harus ya. Yang penting kita tahu bahwa saya pernah ngaji kepada guru ini mulai Fatihah sampai apa? An-Nas ya. Itu. Saya kira mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu ya bisa hatam ya. Saya kurang tahu itu kira-kira hatamnya berapa lama. Untuk hatam mulai dari Fatihah sampai An-Nas ya, pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau sudah belakang-belakang mungkin
sudah mulai lancar gitu ya. Ya itu tradisi, saya di rumah juga begitu ya, anak-anak saya juga berusaha untuk khatam. Dulu saya juga begitu ya, saya khatam mungkin SD atau apa ya, atau mungkin kelas 1 sanawi atau mungkin masih SD, masih tidak itu ya, punya pengalaman khatam ya, setiap hari baca Quran, setiap hari sama guru. Saya lupa itu 2 tahun, 3 tahun atau berapa saya ngaji Al-Quran mulai awal sampai akhir kepada guru. Saya nomor kali sing pengen kula sampeno niku nggih. Nggih berusaha untuk menjadi orang baik. Kalau kita sudah memposisikan diri sebagai pengajar Al-Quran, pengajar niki nggih jenengan sami ngajar Al-Quran, jenengan eling-eling bahwa mulang teng griyane piyambak-piyambak teng langgar teng pundi, terutama kepada anak-anak itu sebisa-bisanya ya, kalau ngajar tidak hanya sekedar menyampaikan Al-Quran, tetapi juga ruh Al-Quran itu terbaca. Sebagai guru napa Al-Quran itu terbaca. Yang nomor 3 sampeyan kalau sampai nggih, Kanjeng Nabi itu mendidik orang-orang seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Sengaja perasaan kula nggih. Kula tidak pernah membaca di mana nggih, tapi perasaan, main perasaan. Kanjeng Nabi itu mendidik Abdullah bin Ummi Maktum, mendidik Abu Hurairah. Nek perasaan kula Abu Hurairah ini mboten cerdas. Dia juga mengeluhkan, Kanjeng Nabi kula nek ngaji niku bar ngaji lali ya. Jadi rumah saku Abu Hurairah iki ora patok cerdas, lalian wong iku ngono. Ya lali ya mergo saking akeh ngajine bareng kan wis tuwa ta Abu Hurairah. Ngajine wis tuwa, wong desa. Ya tapi kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Lanahdiyannahum subulan. Ya pokoknya serius pasti ada jalan. Dan Kanjeng Nabi didik sing model ngene-ngene iki ya. Didik sing kaya sapa Abu Hurairah, didik kaya Abdullah bin Ummi Maktum ya. Didik kali tenanan dan ada jalan itu. Ya niku ingkang saged kula aturaken, mugi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala hidayatika wa taufiqika, wa lakal syukru ala ni'amika as-sabighah wa alaika adh-dhahira wal batinah. Allahumma la nuhsi thana'an alaik anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. أسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ربنا وأنت ولينا وأنت خالقنا. نسألك يا ربنا أن ترزقنا حفظ القرآن
وأن ترزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار وأن ترزقنا فهم القرآن وأن ترزقنا العمل بالقرآن وأن ترزقنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا محبة القرآن وأن ترزقنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاعة القرآن اللهم اجعله قرينا لنا في هذه الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قاتلنا الله الموافق إلى قوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.